Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian saudara kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ibtu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas. Kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat,
dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Ya. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian ini juga di tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan
untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti satu sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. ORT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini.
Saya berada pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar, yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Post, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Surta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang dilakukan, yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ, lantaran saat ditemukan korban organ dalamnya korban ini sudah hilang. Begitu, ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa
saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air, dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari, sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit, sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil autopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku AC yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban, bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian, dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian, dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh AC karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, AC sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini.
Karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah, tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut, konter-konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Ya. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. Aceh 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Ian juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan. Kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli, dan pada keluarga, ibunya dan ketua RT. Penyidik juga mendalami dari ibu dan RT-nya, karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain, kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan, dan juga dari lokasi tempat hilangnya pertama, karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian Kadestor yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa.
CV Brilian KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada, baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah 1 helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, 1 ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, 1 buah celana berwarna biru tua, 1 potongan kayu, dan 1 ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan
Untuk infonya, pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terantang, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian, sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau? Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena
dapat komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? Dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat hilang. Rabu malam Ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal? Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Kami menduga aja, bukan apa-apa. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan
Itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Pol Yan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz
atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafsa nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan autopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap AC 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh AC 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, jadi pukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi
tapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian, saudara, kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara, dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami
dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Ya. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa
akan diambil organ tubuhnya. Mungkin di kejadian ini juga di tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, sinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian di keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka AC yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan.
terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Teritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Post, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan
membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Surta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ lantaran saat ditemukan korban tidak organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil otopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku Aceh yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu.
Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh AC karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, AC sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini. Karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya. Karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu, dia membuang di daerah tersebut konter-konter HP ataupun juga mobil dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. AC 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Ian juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban.
Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara, pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu, pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan, kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli, dan pada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya, karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain, kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan, dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama. Karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian, saudara, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilliant KD Store yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilliant KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa di-download di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilliant KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli, dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada, baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan
bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah satu helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, satu ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, satu buah celana berwarna biru tua, satu potongan kayu, dan satu ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan. Dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun.
Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Ya, kalau terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau? Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? Dikasih rekeningnya juga. WA gimana Pak? Ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti nomornya sinten nih Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal. Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023 segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan
meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu? 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Polyan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal
14 Maret, ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, Saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka Aceh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Polyan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap Aceh 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Aceh 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, Saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja.
Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya Salam Kebaikan 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 rumah ya.
Hanya 13 perempuan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian, saudara, kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara, dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ibtu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut.
Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat
PA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Ya, dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Post, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang dilakukan, yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan
penjualan organ lantaran saat ditemukan korban tidak organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil otopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku AC yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap.
Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh Aceh karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, Aceh sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini, karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya. Karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu, dia membuang di daerah tersebut. Konter-konter HP, ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. Aceh 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Ian juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu, pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan, kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli dan pada keluarga, ibunya dan ketua RT. Penyidik juga mendalami dari ibu dan RT-nya karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain. Kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama. Karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Dan jelas dari
Saudara, sehari sebelum jenazah H ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian KD Store yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada, baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah 1 helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, 1 ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, 1 buah celana berwarna biru tua, 1 potongan kayu, dan 1 ponsel, serta barang-barang lainnya.
di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk? Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terantang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian, sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu? Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada? Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya? Pernah ada. Ya, kalau terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi? Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau? Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai. Oh. Pernah ngirim.
dia pernah di WA, itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngerti juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat hilang. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal? Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang
terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Pol Yan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar
terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafid atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafid nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap AC 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh AC 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana kita undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya. Dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian
juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau mau minta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 12 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian saudara kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat.
pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa
informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak, yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya. Mungkin di kejadian ini juga tempat lain mungkin kan sudah ada, dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka AC yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan
sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Ya, dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar, yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Post, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung
yang langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ lantaran saat ditemukan korban organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit, sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil otopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku Aceh yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Ricky, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Ricky? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Ricky atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh AC karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, AC sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini. Karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu mungkin kita akan kesasar untuk baliknya. Karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut konter-konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. AC 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku.
Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Yan juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Barang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan, kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli dan pada keluarga, ibunya dan ketua RT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama, karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian Kadestor yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian Kadestor tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian Kadestor tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada baik di pemilik konter maupun juga
juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah satu helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, satu ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam, bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, satu buah celana berwarna biru tua, satu potongan kayu, dan satu ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan. Dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Darantang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H.
Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Ya, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di oh. Oh, dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang ngirim tadi? Dikasih rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal. Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian.
Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023 segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Polyan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini. Lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini.
Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, Saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka Aceh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Polyan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap Aceh 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Aceh 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal
yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Nama Budaya Salah 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara
yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian saudara kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ibtu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran
Reskrim Polres Bangka Barat telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian-kejadian ini juga tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ. Salah seorang saksi
dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari.
di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Teritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di Lapas Khusus Anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu.
Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ lantaran saat ditemukan korban tidak organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terlungkup berada di dalam air dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil autopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku AC yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas
melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. Aceh kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh Aceh karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, Aceh sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini, karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Nah, anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut, konter-konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. Aceh 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Yan juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu, pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan. Kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli. Dan pada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya, karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain, kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan, dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama. Karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian
sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian Saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian KD Store yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada, baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H mengebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah 1 helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, 1 ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, 1 buah celana berwarna biru tua, 1 potongan kayu, dan 1 ponsel, serta barang-barang lainnya.
di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tailalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian, sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak. Ke Polres. Di Polres ya? Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Ya, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang kirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semut-semut. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di oh.
Oh, dia pernah di WA, itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti nggen nomor sinten niku Pak sing ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal? Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang
terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Polyan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Polyan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar
terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap AC 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh AC 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui, saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui, polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya Salam Kebaikan 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana kita undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bukit rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, pukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian
juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian saudara kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ibtu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat.
pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan, karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa
informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya. Mungkin di kejadian-kejadian ini juga di tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka AC yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan
sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Ya, dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari Polres jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar, yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Teritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Post, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung
yang langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang dilakukan yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ lantaran saat ditemukan korban tidak organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil otopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku Aceh yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh AC karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, AC sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini. Karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong, dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut konter-konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana, dan didalami penyidik didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. AC 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku.
Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Ian juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu, pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan, kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli dan pada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan dan juga dari lokasi tempat hilangnya pertama, karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah H ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian KD Store yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada baik di pemilik konter maupun juga
pengembangan yang dilakukan akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah satu helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, satu ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam, bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, satu buah celana berwarna biru tua, satu potongan kayu, dan satu ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan. Dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk? Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terantang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H.
Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu? Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada? Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya? Pernah ada. Oh, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di oh. Oh, dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? Dikasih rekeningnya juga. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi. Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? Ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal. Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian.
Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023 segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini.
berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, Saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka Aceh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Polyan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan autopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan autopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap Aceh 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Aceh 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal
yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya. Dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air, dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara
diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian saudara kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran
Reskrim Polres Bangka Barat telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian-kejadian ini juga tempat lain dimungkinkan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada
saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, sinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka AC yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari.
Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja
bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ lantaran saat ditemukan korban tidak organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil otopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku Aceh yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku Aceh 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan kronologi Aceh saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. Aceh awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. Aceh selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat
korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh AC karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, AC sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini, karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut, konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. Aceh 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Yan juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan. Kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli. Dan pada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya, karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain, kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan, dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama. Karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan
bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian Kadestor yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian Kadestor tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian Kadestor tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H mengebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah 1 helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, 1 ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam, bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, 1 buah celana berwarna biru tua,
1 potongan kayu, dan 1 ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan. Dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terantang, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC, 17 tahun. Pelaku berinisial AC, 17 tahun, setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian, sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Ya, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu.
kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi hari kelima kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahun? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang ngirim tadi? Dikasih rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal? Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang.
Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka Aceh 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini. Lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka Aceh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Pol Yan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban.
Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap Aceh 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Aceh 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui, saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui, polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Nama Budaya Salam Kebaikan 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya.
dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor. Ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, kemudian dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau mau minta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian, saudara, kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatan Ras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara, dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam.
Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ibtu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat.
Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian-kejadian ini juga tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban.
Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Ya, dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari Polres jajaran Polres, jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar, yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di
sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu, ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang dilakukan, yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ, lantaran saat ditemukan korban organ dalamnya korban ini sudah hilang. Begitu, ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air, dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari, sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit, sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil autopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban, seperti itu, Ratu.
Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku AC yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban, bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian, dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh AC karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, AC sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini, karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut, konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor
didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh counter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat counternya, siapa yang tugas counter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. Aceh 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Yan juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu, pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan. Kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli. Dan pada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama. Karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian KD Store yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang. Karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik,
Di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada, baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatan Ras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatan Ras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatan Ras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah 1 helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, 1 ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, 1 buah celana berwarna biru tua, 1 potongan kayu, dan 1 ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan. Dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung
ya kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terantang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian, sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak. Ke Polres. Di Polres ya? Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Ya, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang kirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di oh. Oh, dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? Dikasih rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal.
Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret, ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Polyan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini. Lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Polyan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda.
baik situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap AC 17 tahun seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sutra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh AC 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Nama Budaya Salam Kebaikan 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bukit rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya. Pukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya
Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian saudara kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ibtu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat
oleh pekerja sawit melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BMPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian ini juga di tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya
berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti satu sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret
pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H, 8 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Post, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini
melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Surta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang dilakukan, yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ, lantaran saat ditemukan korban tidak organ dalamnya korban ini sudah hilang. Begitu, ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Surta Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air, dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari, sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit, sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil otopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban, seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku Aceh yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban, bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian, dan diharapkan juga
dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian, dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh AC karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, AC sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini, karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut, konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. AC 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Ian juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu, pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup
kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan, kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ya, ternyata betul ada orang yang membeli dan pada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama, karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi yang jelas dari. Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian KD Store yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung.
Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah satu helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, satu ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, satu buah celana berwarna biru tua, satu potongan kayu, dan satu ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan. Dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terantang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut.
Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu? Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada? Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya? Pernah ada. Oh, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di oh. Oh, dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? Dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi. Oh, berarti nggak nomornya sinten nih Pak sing? Ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal? Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam.
Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau
berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, Saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka Aceh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Polyan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap Aceh 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Aceh 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui, saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui, polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran
sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya Salam Kebaikan 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, jadi pukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak, dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air, dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos, ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan, ya. Hanya 13 perumahan, itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada
Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian, saudara, kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara, dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ.
Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Ya. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian-kejadian ini juga di tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada
keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Ya, dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk
infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar, yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Post, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan, yaitu pembunuhan, karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ, lantaran saat ditemukan korban organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini, apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki?
Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel, Irjen Pol Yan Sultra, Indrajaya, mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air, dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari, sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit, sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil autopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban, seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku AC yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban, bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian, dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian, dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap.
Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh Aceh karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, Aceh sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini, karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut, konter-konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. Aceh 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Yan juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan. Kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli. Dan pada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya, karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain, kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan, dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama. Karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari
Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian Kadestor yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian Kadestor tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian Kadestor tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada, baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H mengebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah 1 helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, 1 ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam, bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, 1 buah celana berwarna biru tua, 1 potongan kayu, dan 1 ponsel, serta barang-barang lainnya.
di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC, 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian, sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Oh, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semut-semut. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air.
Oh, dia pernah di WA, itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan orang ngirim tadi? dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Kali lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT yang itu yang tahu yang lebih tahu jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal? Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang
terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka Aceh 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini. Lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka Aceh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Pol Yan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar
terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap AC 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh AC 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui, saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui, polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian
juga di saya untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian saudara kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ibtu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat.
pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan, karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat.
bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian-kejadian ini juga tempat lain mungkin sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka AC yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan. Nah,
sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Ya, dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari Polres jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Teritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung
yang langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan, yaitu pembunuhan, karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang dilakukan yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ lantaran saat ditemukan korban organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit, sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil otopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku Aceh yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Ricky, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Ricky? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Ricky atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan. Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. AC selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. AC kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh AC karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, AC sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini. Karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu mungkin kita akan kesasar untuk baliknya karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong, dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. AC 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku.
Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Ian juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu, pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan, kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ya, ternyata betul ada orang yang membeli dan pada keluarga, ibunya dan WRT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama, karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilliant KD Store yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilliant KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilliant KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada baik di pemilik konter maupun juga
pengembangan yang dilakukan akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah satu helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati, satu ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, satu buah celana berwarna biru tua, satu potongan kayu, dan satu ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan. Dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terantang, Kecamatan Kelapa Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H.
Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak. Ke Polres. Di Polres ya? Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ini. Itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Ya, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang kirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di oh. Oh, dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? Dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal. Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian.
Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Polyan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini.
Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, Saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka Aceh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Irjen Polyan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap Aceh 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Polyan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Aceh 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal
yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya Salam Kebaikan 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bukit rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya. Pukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air dibuang di sungai kecil di sana. Saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara
yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 rumah ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian saudara kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam. Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ibtu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras beserta dengan rekan-rekan yang jajaran
Reskrim Polres Bangka Barat telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Kritik, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian ini juga di tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ. Salah seorang saksi
dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena AC melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik AC yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka AC yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti 1 sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari.
Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Post, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat, di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang dilakukan yang disampaikan oleh pelaku.
ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ lantaran saat ditemukan korban tidak organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil autopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku Aceh yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku Aceh 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan kronologi Aceh saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. Aceh awalnya membujuk korban untuk ikut dengannya ke lokasi pemancingan.
Ia kemudian membonceng H dan mengeksekusi korban di lokasi tersebut. Aceh selanjutnya mengikat tangan dan memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong. Saat korban pingsan, ia kembali memukulnya menggunakan sebuah kayu. Pelajar SMA ini lantas melukai tubuh korban dan memastikan H sudah tidak bernyawa. Aceh kemudian meninggalkan jasad H di dekat sungai dalam kondisi tengkurap. Diketahui aksi pembunuhan ini dilakukan oleh Aceh karena ingin mendapatkan uang. Setelah menculik korban, Aceh sempat meminta uang tebusan kepada sang ibu korban melalui chat WhatsApp. Jasad H ditemukan di kebun sawit pada Kamis 9 Maret lalu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa organ dalam. Dibuangnya korban itu juga jauh dari tempat tinggal ataupun awalnya hilang anak ini, karena kejadian hilangnya itu bukan di sekolah tetapi juga pada hari libur, hari Minggu. Ya. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Nah, itu terakhir dilihat di situ. Setelah itu juga saya turun ke TKP, saya melihat bahwa siapapun masuk ke perkebunan itu, mungkin kita akan kesasar untuk baliknya, karena semuanya sama dilihat, sejauh mata memandang sawit dan juga banyak lorong-lorong. Dan tidak mungkin kalau orang yang tidak tahu lokasi itu dia membuang di daerah tersebut, konter-konter HP ataupun juga mungkin dari distributor. Setelah didalami, ternyata nomor tersebut di distributor didalami bahwa nomor tersebut dibeli oleh konter yang ada di Bangka Barat sana. Dan didalami penyidik, didapat konternya, siapa yang tugas konter di situ atau pedagangnya di situ. Nah, dari situlah juga penyidik mengembangkan kembali. Kapolda Bangka Belitung Irjen Polyan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers pada Kamis hari ini di Mapolda Babel mengungkapkan pelaku pembunuhan belajar dari media sosial sebelum melakukan aksinya. Aceh 17 tahun terinspirasi setelah menonton berita penculikan anak dengan meminta uang tebusan. Bahkan Aceh pernah mencari cara meminta uang tebusan dan cara menculik anak di internet. Hal itu diketahui dari riwayat pencarian di ponsel pelaku. Aceh mengatakan pembunuhan dilakukan karena merasa sakit hati lantaran korban sering berlaku tak sopan ketika berada di rumah pelaku. Ian juga menjelaskan mengenai kronologi terkait kejadian pembunuhan H. Ia mengatakan sebelum pembunuhan terjadi, pelaku sudah berencana melakukan penculikan terhadap korban. Pada Minggu 5 Maret 2023, saudara pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki milik orang tua pelaku. Saat itu pelaku bertemu dengan korban dan langsung mengajak korban menuju arah aliran sungai Blok S25 Desa Berang. Kemudian sampai di lokasi, kedua tangan dan kaki korban diikat oleh pelaku menggunakan karet ban dan tali sepatu. Pelaku lalu mengambil foto korban untuk dikirim ke ibu korban. Saat itu, Aceh juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Setelah difoto, pelaku menutup kepala korban menggunakan celana yang sudah disiapkan, kemudian wajah korban dipukul menggunakan tangan sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian ia melukai korban hingga meninggal dunia. Cek, ternyata betul ada orang yang membeli dan pada keluarga, ibunya dan ketua RT. Penyidik juga mendalami dari ibu dan RT-nya karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan dan juga dari lokasi tempat hilangnya pertama. Karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka
tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari Saudara, sehari sebelum jenazah H ditemukan, sang ibu sempat mendapatkan pesan WhatsApp berisi ancaman foto anaknya terikat dan tergeletak di semak-semak dengan maksud meminta tebusan uang senilai 100 juta rupiah. Pada pesan ancaman itu, pelaku menyantumkan nomor rekening agar ibu korban mengirimkan sejumlah uang yang telah diminta. Kemudian saudara Ibtu Ogan Arif Teguh Imani mengungkapkan pemilik dari nomor rekening tersebut adalah CV Brilian KD Store yang mempunyai usaha jasa dalam bentuk convert pulsa. CV Brilian KD Store tersebut bahkan aplikasinya bisa didownload di Play Store. Ibtu Ogan Arif mengatakan pemilik CV Brilian KD Store tidak mengenal dengan pelaku yang menggunakan rekening usahanya sebagai alat untuk meminta tebusan uang, karena memang banyak pelanggan yang menggunakan jasa pada aplikasi miliknya. Diketahui pelaku pembunuhan H berinisial AC sempat meminta uang tebusan kepada keluarga korban. Uang tebusan yang diminta senilai 100 juta rupiah. Ancaman itu dikirimkan ke ibu korban beserta foto korban yang diculik. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Anak tersebut sempat main-main ke tetangga, kira-kira 3 rumah dari tetangga, main di lapangan voli dan juga di rumah-rumah tetangga. Ternyata betul ada orang yang membeli dan juga itu terindikasi walaupun dia tidak mengenal sepenuhnya. Kemudian penyidik juga kembangkan kembali melalui dari saksi-saksi yang ada baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik. Kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun berinisial H menghebohkan masyarakat Bangka Belitung. Setelah beberapa hari, pelaku pembunuhan masih misteri dan kini dikabarkan telah ditangkap. Sosok tersangka pembunuh H ditangkap tim gabungan dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. H, bocah perempuan, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terikat dan organ dalamnya hilang di perkebunan sawit di Bangka Barat. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat bersama tim gabungan Jatanras Distreskrimum dan Unit 1 VC Jatanras Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Rabu 15 Maret 2023, anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di rumahnya di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka tersebut ditangkap di perumahan sawit di kawasan Bangka Barat tanpa perlawanan. Kemudian pelaku ditangkap dan langsung dibawa beserta barang bukti. Beberapa barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian diantaranya adalah 1 helai baju dan celana, tali sepatu berwarna putih yang terikat dengan simpul mati,
Satu ban dalam yang telah terpotong berwarna hitam bergaris kuning yang terikat dengan simpul mati, satu buah celana berwarna biru tua, satu potongan kayu, dan satu ponsel, serta barang-barang lainnya. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk? Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua. Ayah korban bernama Edi Purwanto, 39 tahun, masih terlihat sedih setelah ditinggal oleh sang putri berinisial H, 8 tahun dengan cara tak wajar. Ia tak banyak berkata-kata ketika ditemui di rumahnya di perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Ledong West RT 10 Desa Terantang, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat pada Rabu 15 Maret siang. Saat ditemui, Edi ditemani sejumlah sanak saudara dan keluarga yang tengah duduk di depan rumah. Tampak tenda berdiri di halaman rumahnya dengan jajaran puluhan kursi plastik. Sementara itu, saudara, di dapur tampak sejumlah perempuan sibuk memasak untuk hidangan peringatan 6 hari kepergian H. Diketahui pelaku pembunuhan sadis sang anak rupanya adalah tetangganya yang tinggal hanya berjarak 3 rumah. Edi kemudian menceritakan keseharian pelaku pembunuhan H berinisial AC 17 tahun. Pelaku berinisial AC 17 tahun setiap pagi sering terlihat ke sekolah di sebuah SMA dengan mengendarai motor dan melintas di depan rumah Edi. Orang tua pelaku juga merupakan rekan kerja Edi di perkebunan kelapa sawit. Saat ditanyai perihal dugaan motif pembunuhan, Edi memilih untuk bungkam. Edi hanya menyebut tak mungkin pelaku beraksi sendirian, sehingga kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan H. Meski begitu, pihaknya tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya. Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada.
Bukan di sini, karena di rumah. Di Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikan itu foto anaknya. Tapi keadaan kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan atau Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, dia pernah di Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? Dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi KRT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu? Kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi. Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing? Ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal. Saudara, diketahui pelaku pembunuhan bocah di bawah umur. Pembunuhan sadis ini dilakukan oleh tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah. Selain itu, pelaku masih berusia di bawah umur. Kemudian, saudara, diketahui perumahan yang ditinggali oleh pelaku dan korban berada di dalam perkebunan kelapa sawit. Tempat tinggal korban berinisial H dengan pelaku berjarak sekitar 3 rumah atau kurang dari 20 meter. Di kawasan itu terdapat 30 bangunan rumah berdinding beton bertipe 36 yang tersusun berjajar saling menghadap dan dipisahkan oleh jalan. Suasananya memang tampak sepi karena tidak banyak yang tinggal di perumahan itu, hanya sekitar 30 kepala keluarga. Tak mengherankan hubungan antar tetangga cukup dekat karena perumahan itu jauh dari keramaian. Pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban yang merupakan seorang pelajar yang masih di bawah umur. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Selain itu, organ dalamnya juga hilang dan tubuhnya dipenuhi luka bekas senjata tajam. Tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana
lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 mengirimkan Bocah perempuan korban pembunuhan berinisial H 8 tahun sempat dilaporkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan berjarak 6 km dari tempat tinggalnya dalam keadaan meninggal dunia tanpa organ dalam. Berdasarkan keterangan dari Polda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, pada saat konferensi pers, H terakhir kali terlihat oleh saksi-saksi pada saat menitipkan mainannya. H disebut sempat menitipkan mainan lato-lato kepada beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, H juga pergi secara terburu-buru setelah meninggalkan mainan tersebut karena diduga ada yang mengajaknya untuk pergi. Kemudian diungkapkan pada saat konferensi pers, korban dibujuk pergi ke suatu tempat pemancingan yang diduga menjadi tempat tersangka AC 18 tahun mengeksekusi korban. Korban dan tersangka pergi ke lokasi tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di lokasi pemancingan, tersangka mengikat lalu memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan hingga hampir pingsan. Kemudian tersangka kembali memukul korban menggunakan sebilah kayu hingga pingsan dan tak berdaya. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian berjanji akan tetap terus melakukan pengembangan terkait kasus ini, lantaran diduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam pembunuhan sadis ini. Kita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu, kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada. Aceh 17 tahun, pelaku pembunuhan terhadap H 8 tahun, saat ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Diketahui Aceh merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Dalam jumpa pers yang dilakukan pada Kamis 16 Maret atau hari ini, saudara, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka Aceh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban. Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang ada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit.
Irjen Pol Yan Sultra juga mengatakan sebenarnya korban dan pelaku ini berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini berdasarkan sejumlah undang-undang, yakni orang yang berusia di bawah 18 tahun tergolong masih anak di bawah umur. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan. Saudara, diketahui polisi telah menangkap Aceh 17 tahun, seorang pelajar SMA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban berinisial H 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip dengan tangan terikat dan kaki juga terikat pada Kamis 9 Maret lalu. Dalam keterangan yang disampaikan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Kamis 16 Maret di Mapolda Babel, ia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Aceh 17 tahun ditemukan adanya unsur kejahatan berencana dalam melakukan pembunuhan. Untuk itu, saudara, polisi mengenakan pasal yakni pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Mantan Kapolda Sultra ini juga menegaskan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Pihaknya masih terus mencari apakah ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini serta adanya motif lain selain dari motif yang sudah disampaikan. Menurutnya, polisi tak lantas mengakui bahwa motif pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Seperti diketahui, saudara, polisi telah mengungkap motif pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H di Bangka Belitung. Diketahui, polisi menyebut motif pembunuhan adalah karena pelaku menginginkan uang dari korban. Selain itu juga karena pelaku merasa kesal oleh korban lantaran sering bersikap tak sopan ketika korban bermain di rumahnya. Asosiasi Budaya Salam 17 tahun, makanya mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu
ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya. Dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor. Ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, kemudian dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air, dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos, ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah, ini yang dia lakukan. Oh, begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 12 perumahan, ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Kabar terbaru hadir dari kasus pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung yang jasadnya ditemukan tanpa organ beberapa waktu lalu. Kepolisian, saudara, kini telah menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Satreskrim Polres Bangka Barat. Pelaku ditangkap di perumahan sawit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal itu dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya, saudara, dikabarkan jasad perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran tanpa organ dalam.
Selain itu, jasadnya juga dipenuhi dengan luka bekas senjata tajam. Jasadnya ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasca hilang selama 4 hari. Jasad H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu Ogan Arif Teguh mengatakan pelaku pembunuhan yang ditangkap sebanyak 1 orang. Ia ditangkap pada Selasa 14 Maret sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan media yang ada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama kami dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban yang kejadian di Bangka Barat, yang mana putrinya diketemukan telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan update penanganan perkara terjadinya kasus pembunuhan yang kejadian di Bangka Barat, yang mana telah diketemukan berawal dari kejadian kehilangan seorang anak, yaitu tanggal 5 bulan Maret, tepatnya hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret diketemukan sesosok mayat oleh pekerja sawit, melaporkan ke Pak Babin Kamtimas, kemudian Babin Kamtimas melaporkan ke unit reskrim, kemudian melakukan olah TKP, dan setelah itu dilakukan untuk otopsi. Dari hasil penyelidikan yang mana dilakukan mulai dari tanggal 9 Maret dalam kurun waktu 5 hari, alhamdulillah tadi malam tepatnya pukul 23.00 hari Selasa tanggal 14 Maret telah didapatkan tim yang terdiri dari yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras, backup dari Bareskrim Subdit 1 Jatanras, beserta dengan rekan-rekan yang jajaran Reskrim Polres Bangka Barat, telah diamankan pelaku yang melakukan pembunuhan di perkebunan sawit tersebut. Kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat menghebohkan warga sekitar. Terlebih jasad H ditemukan tanpa organ dalam. Kemudian muncul dugaan korban diculik dan organ tubuhnya dijual. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif Teguh Imani menyebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini berdasarkan logika. Menurutnya, penjualan organ harus dilakukan di tempat yang steril. Kemudian, Ibtu Ogan Arif mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah, termasuk asumsi-asumsi seperti penculikan dan penjualan organ. Diketahui saudara, jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan di kebun sawit dalam kondisi mengenaskan. Organ dalam jasad itu hilang, tangan dan kakinya terikat, dipenuhi bekas senjata tajam dan sudah tak bisa dikenali. Luka senjata tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Namun saudara, terbaru kepolisian menginformasikan bahwa tidak ada motif penjualan organ dalam pembunuhan ini. Organ dalam milik korban hilang karena terbawa arus sungai. PT BPL Desa Berang, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka telah terjadi anak hilang. Ya. Pertama laporannya anak hilang. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 dilaporkan kembali bahwa ada ditemukan mayat.
Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dengan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga tersebar bahwa akan diambil organ tubuhnya, mungkin di kejadian-kejadian ini juga tempat lain mungkin kan sudah ada dan masuk informasi ini ke Kepulauan Bangka Belitung, tentunya merupakan kejadian yang harus ditindaklanjuti segera oleh kepolisian. Banyak berita maupun juga informasi beredar di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan hal ini agar polisi segera mengungkap. Oleh karena itu kita bersyukur pada tanggal 14 Maret ini juga sudah terungkap. Jadi kronologis kejadiannya berdasarkan pendalaman di tempat kejadian perkara, yaitu di perkebunan sawit, dengan melihat korban yang ada, maka penyidik sudah mendalami bagaimana keadaan daripada korban tersebut. Kemudian didalami lagi di mana lokasi korban tersebut terakhir dilihat atau berada setelah itu menghilang. Nah, ini sudah didalami oleh penyidik, mana anak tersebut sempat menitipkan mainan lato-lato pada saksi-saksi di situ, salah seorang saksi, dan juga dengan tergesa-gesa dia pergi dan masih dilihat menuju arah yang terburu-buru dia untuk pergi, disinyalir bahwa ada orang yang mengajaknya. Nah, itu yang didalami kemarin oleh penyidik. Kemudian informasi penting lagi yang didalami penyidik adalah karena yang bersangkutan itu juga pada hari Rabu tanggal berapa itu kemarin? 8 Maret 2023 mengirimkan pesan lewat WA kepada keluarga korban, yaitu istri, ibu daripada korban, dan juga pada RT setempat. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi Pelaku pembunuhan sadis bocah perempuan berinisial H 8 tahun telah ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan berinisial AC 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga korban. Polda Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mengungkapkan motif tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan bahwa motif tersangka AC melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap H karena ingin mendapatkan uang dari keluarga korban.
Tersangka mengincar keluarga korban karena Aceh melihat korban berasal dari keluarga yang mampu di antara keluarga lain yang berada di tempat tinggalnya, yakni di perumahan perkebunan sawit. Yan menambahkan korban dan pelaku berteman. Hal ini terlihat dari adik Aceh yang juga merupakan teman bermain korban. Karena perbuatannya, saudara tersangka Aceh yang masih di bawah umur tersebut terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda Bangka Belitung pada Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah barang bukti seperti satu sepeda motor, pakaian, sandal, dan barang bukti lainnya ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Ketua RT-nya dikirimkan pesan untuk minta tebusan sebanyak 100 juta. Nah, dari sinilah juga penyidik mengembangkan, karena ini adalah titik awal bahwa hal tersebut dicurigai bahwa memang ada penculikan karena meminta tebusan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa lokasi daripada kejadian ini memang cukup jauh dari jalan besar. Dia di lokasi perkebunan, dan di dalam perkebunan itu memang ada asrama-asrama atau perumahan. Terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah perempuan berinisial H 8 tahun di Kepulauan Bangka Belitung, Kabid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Jojo Sutarjo buka suara. Jojo mengungkapkan pelaku yang ditangkap berinisial AC 17 tahun, warga Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Status AC masih di bawah umur dan merupakan seorang pelajar. AC ditangkap di rumahnya pada Selasa 14 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jojo menambahkan pelaku kini sedang diperiksa di Polres Bangka Barat. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan tinggal di satu RT. Diketahui jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit. Saat ditemukan, jasad H sudah tak memiliki organ dalam dengan banyak luka bekas senjata tajam. Tak hanya itu, tangan dan kaki jasad tersebut terikat dan sudah tak bisa dikenali lagi. H ditemukan meninggal dunia setelah sempat hilang selama 4 hari. Di Polres Bangka Barat yang diduga pelakunya akan dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini para anggota masih di lapangan untuk infonya pelaku akan dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah suasana yang ada di Polres Bangka Barat saat ini. Saya berada di pas di lapangan tempat apel anggota Polres Bangka Barat. Untuk informasi selanjutnya kami masih menunggu dari jajaran kepolisian Polres Bangka Barat untuk data yang pastinya. Seperti yang kita ketahui di media sosial banyak isu-isu yang masih belum yang benar, yang langsung disampaikan oleh narasumber yang terpercaya. Diduga pelaku ditangkap pada malam hari di
sekitaran kebun sawit di Kecamatan Kelapa dan Simpang Tritip. Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya yang langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan yaitu pembunuhan karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa polisi tidak sepercaya itu dengan motif yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ, lantaran saat ditemukan korban organ dalamnya korban ini sudah hilang. Begitu, ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah terungkup berada di dalam air, dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari, sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit, sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil autopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban, seperti itu, Ratu.
Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu? Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku AC yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Riki, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Riki? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban, bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian, dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Riki atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar konferensi pers terkait motif pelaku AC 17 tahun membunuh H, bocah berumur 8 tahun di Bangka Barat, Kamis 16 Maret 2023. Dalam keterangan tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Ian Sultra mengungkapkan kronologi AC saat mulai melangsungkan aksinya, sebagaimana dari pengakuan tersangka dan olah TKP. AC awalnya membunuh